Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niati Rahmawati dengan NIM 8600344482, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari UPBJC Bandung. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu mata kuliah pembelajaran mikro sebagai pengganti UAS. Dalam video ini, saya memilih 4 keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sudah siap dan semangat ya untuk belajar hari ini. Siapa yang hari ini tidak masuk? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir. Baik, sebelum mulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar, agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajarnya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Terlebih dahulu, berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Sudah siap semuanya untuk belajar? Siap, Bu. Anak-anak, siapa yang pernah menanam bunga atau sayuran di rumah? Saya, Bu. Coba sekarang perhatikan gambar yang Ibu pegang ini. Menurut kalian, bagian-bagian apa saja yang dimiliki tumbuhan? Akar, batang, dan daun, Bu. Betul jawabannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Tumbuhan memiliki beberapa bagian utama, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsinya masing-masing, yaitu akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari tanah, batang berfungsi untuk menopang daun, bunga, dan buah agar mendapatkan cahaya dan angin, dan juga untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Daun berfungsi sebagai proses fotosintesis, yaitu pembentukan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Buah berfungsi untuk melindungi biji dan membantu penyebaran biji misalnya oleh air, hewan, ataupun angin. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan dan biji dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang tahu jawabannya silahkan ajukan tangannya. Baik, Bu. Kira-kira kenapa ya daun disebut sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan? Karena daun melakukan fotosintesis, Bu. Iya, betul jawabannya. Daun sebagai tempat utama terjadinya fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan bagi tumbuhan. Tetapi, apabila tumbuhan tidak memiliki daun yang sehat, apakah tumbuhan tersebut dapat membuat makanan dengan baik? Tidak, Bu. Benar sekali. Tumbuhan yang memiliki daun yang tidak sehat tidak akan bisa membuat makanan dengan baik dan tumbuhan tersebut akan menjadi kurang sehat. Kalau bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang bunga, buah, dan daun itu apa? Batang, Bu. Iya, betul jawaban Tini. Jawabannya batang. Sekarang pertanyaan terakhir. Mengapa tumbuhan membutuhkan akar? Karena akar dapat menyerap air dan zat hara dari tanah. Betul sekali jawabannya. Tetapi apabila akar tidak dapat menyerap air, apa ya kemungkinan yang akan terjadi pada tumbuhan? Tumbuhan akan layu, Bu. Iya benar, tumbuhan tersebut akan layu dan sulit untuk tumbuh. Sepertinya semuanya sudah mulai paham ya mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan gambar tumbuhan dan juga lembar kerja yang berisi bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Setiap kelompok harus memasangkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Sekarang silakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan. Iya, betul.
Daun juga menangkap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Betul sekali jawabannya. Lanjutkan ke bagian tumbuhan yang lain ya. Kelompok 2 sudah sampai mana diskusinya? Mencari fungsi akar, Bu. Sudah menemukan jawabannya? Sudah, Bu. Untuk menyerap air dan zat hara. Iya, tepat sekali jawabannya. Silahkan lanjutkan diskusinya ya. Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak, Bu. Ini tinggal sedikit lagi. Baik, silahkan kerjakan lagi. Biji dapat ditanam dan tumbuh menjadi tanaman baru. Betul sekali. Jadi fungsi biji adalah? Untuk menghasilkan tumbuhan baru. Iya, benar jawabannya. Anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Ibu meminta satu perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan fungsi akar dan batang. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari tanah. Batang berfungsi untuk menopang daun, bunga, dan buah agar mendapatkan cahaya dan angin, serta untuk menyalurkan makanan. Apakah kelompok lain memiliki jawaban yang sama dengan kelompok 1? Sama, Bu. Baik, kalau begitu sekarang silakan untuk perwakilan dari kelompok 2 untuk maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan fungsi buah dan daun. Buah berfungsi untuk melindungi biji dan membantu penyebaran biji misalnya oleh air, hewan, dan angin. Sedangkan daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan. Bagaimana prosesnya? Dengan bantuan cahaya matahari, Bu. Betul sekali. Apakah kelompok lain setuju dengan jawaban kelompok 2? Setuju, Bu. Oke, kalau begitu sekarang silakan untuk perwakilan dari kelompok 3 untuk maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan fungsi bunga dan biji. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan dan untuk menarik perhatian serangga, dan biji dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Apakah kelompok lain memiliki jawaban yang sama dengan kelompok 3? Sama, Bu. Wah, semua kelompok jawabannya sudah benar. Semuanya sudah paham ya mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya? Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama materi pelajaran hari ini, yaitu akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara, batang untuk menopang tumbuhan dan menyalurkan makanan, daun sebagai tempat pembuatan makanan, buah untuk melindungi biji, bunga sebagai alat perkembangbiakan, dan biji dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Setelah kalian belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, coba amati tumbuhan yang berada di rumah kalian dan sebutkan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya kepada orang tua kalian ya. Iya, Bu. Oke, untuk pertemuan berikutnya, Ibu meminta kalian untuk menggambar satu jenis tumbuhan dan memberikan keterangan pada setiap bagian-bagiannya. Baik anak-anak? Baik, Bu. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu sangat berterima kasih dan sangat bangga kepada kalian karena kalian hari ini sangat semangat dan sangat aktif dalam belajarnya. Terus pertahankan ya anak-anak. Oke, karena sekarang waktunya sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi dan semangat belajar kalian hari ini. Terus pertahankan ya anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.